warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat mahasiswa, kembali lagi dengan aku Maya Oleh Putri, salah satu mahasiswi dari Politeknik Negeri Padang, NIM 21110240119 dari kelas 3B Dapat Akuntansi. Nah, baiklah, pada hari ini aku akan menjelaskan salah satu materi dari akuntansi perbankan, yaitu mengenai kredit. Nah, di mana ada 6 poin yang akan dijelaskan. Yang pertama dari pengertian, yang kedua unsur-unsur, yang ketiga tujuan, yang keempat fungsi, yang kelima jenis-jenis, dan yang keenam prinsip dari kredit. Nah, baiklah, materi pertama yaitu mengenai pengertian kredit. Nah, sebelum masuk ke dalam materi lainnya, tentu saja kita harus tahu apa itu kredit. Nah, pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebuah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam atau pihak lain ini untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian ada 5 dari unsur-unsur kredit dari pengertian tadi. Yang pertama ada kepercayaan. Jika sebuah bank memberikan pinjaman kepada pihak lain, tentu saja pihak bank harus mempercayai pihak lain itu akan melunasi utangnya tersebut. Nah, yang kedua ada kesepakatan. Nah, seperti dari pengertian tadi, tentu saja ada kesepakatan atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak lain ketika meminjam kredit kepada pihak bank. Yang kemudian ada yang ketiga ada jangka waktu. Nah, jangka waktu ini merujuk kepada waktu untuk pelunasan pihak lain kepada pihak bank. Yang keempat ada risiko. Nah, risiko yang muncul tentu saja apabila ada kredit macet atau pihak lain tidak mampu melunasi utangnya kepada pihak bank. Yang kelima ada balas jasa. Nah, ini merujuk kepada pemberian bunga dari pihak lain kepada bank yang telah disepakati atau syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank. Selanjutnya ada tujuan kredit. Nah, tujuan kredit ini ada 3. Yang pertama mencari keuntungan. Tentu saja pihak bank akan mencari keuntungan dari salah satu kegiatan usaha bank ini, yaitu melalui bunga. Yang kedua yaitu membantu usaha nasabah. Nah, tentu saja dengan meminjam kepada bank, ada contoh dari kredit ini seperti kredit modal kerja atau investasi yang tentu saja akan membantu usaha dari para nasabah yang meminjam ke bank. Yang ketiga ada membantu pemerintah. Nah, membantu pemerintah ini contohnya seperti penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa, dan tentu saja ini akan meningkatkan devisa negara. Selanjutnya ada fungsi kredit. Nah, fungsi kredit itu seperti meningkatkan biaya guna uang, meningkatkan peredaran uang, memotivasi kemajuan usaha, meningkatkan daya barang produksi, meningkatkan stabilitas produksi, merevolusi pola pikir masyarakat. Nah, dari beberapa fungsi kredit ini tentu saja fungsinya itu lebih merujuk ke para nasabah meminjam uang kepada bank. Nah, contohnya seperti memotivasi kemajuan usaha. Nah, dengan adanya pinjaman kredit ini tentu saja akan memotivasi untuk meningkatkan usaha dari nasabah yang meminjam uang ke bank. Selanjutnya ada jenis-jenis dari kredit yang terbagi atas 5. Yang pertama ada segi kegunaan, yaitu kredit investasi. Nah, kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal atau aktiva tetap yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru maupun refinancing aset produktif. Nah, yang kedua ada kredit modal kerja. Nah, kredit modal kerja ini adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam siklus usaha dan atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus seperti untuk membiayai inventory, piutang, proyek, atau kebutuhan khusus lainnya. Selanjutnya ada dari segi tujuan yang terbagi atas 2. Yang pertama produktif. Nah, cicilan produktif atau kredit produktif ini adalah pinjaman uang dengan tujuan agar uang tersebut dapat diputar untuk meningkatkan pendapatan. Nah, biasanya jenis kredit segi tujuan produktif ini merujuk kepada kredit investasi dan juga modal kerja. Kemudian ada
kredit konsumtif, yaitu fasilitas kredit yang diperuntukkan bagi perorangan atau pengusaha atau pedagang profesi atau karyawan dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat konsumtif. Kemudian ada dari segi jaminan, yaitu dengan jaminan atau tanpa jaminan. Yang kemudian dari segi jangka waktu yang terbagi atas 3, jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Yang terakhir dari segi sektor usaha seperti pertanian, pertamina, pertambangan, industri, pendidikan, profesi, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada beberapa prinsip-prinsip analisis 5C dari kredit. Yang pertama ada karakter, yaitu kepribadian peminjam. Bagaimana sebuah bank itu akan menilai kepribadian atau karakter dari peminjam. Apakah bisa layak untuk diberikan pinjaman kredit. Nah, yang kedua ada capacity, yaitu kemampuan dari para nasabah atau para peminjam untuk melunasi utang yang telah dipinjam. Kemudian yang ketiga yaitu kapital. Nah, kapital ini merujuk kepada modal yang dimiliki peminjam. Kemudian yang keempat ada condition, yaitu kondisi dari peminjam kredit tersebut. Yang kelima ada kolateral, yaitu jaminan atau agungan. Nah, selanjutnya aspek-aspek dari kredit. Nah, yang pertama ada aspek hukum, yaitu merujuk kepada legalitas usaha, misalnya seperti CV, NPWP, dan dokumen lainnya. Yang kedua ada aspek pemasaran. Nah, yaitu bagaimana ruang lingkup daerah atau persaingan dari perusahaan atau usaha dari peminjam. Yang ketiga ada aspek keuangan atau berhubungan dengan cash flow atau rasio keuangan dari peminjam tersebut. Apakah dari cash flow itu berjalan lancar, stabil, ataupun sebaliknya. Yang ketiga ada teknis operasi, yaitu berhubungan dengan kegiatan operasional atau masalah produksi dari usaha peminjam. Yang kemudian ada aspek manajemen, yaitu berhubungan dengan sumber daya yang dimiliki oleh usaha peminjam. Yang keenam yaitu aspek sosial ekonomi, yaitu berhubungan terhadap dampak terhadap ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar usaha dari peminjam. Yang ada AMDAL, yaitu dampak terhadap lingkungan yang diciptakan oleh perusahaan peminjam. Nah, kemudian ada beberapa prosedur pemberian kredit. Yang pertama, tentu saja seorang peminjam atau nasabah memberikan permohonan kepada pihak bank. Yang kedua yaitu penelitian berkas-berkas yang telah disiapkan oleh pemohon. Yang ketiga ada wawancara awal. Yang keempat ada on the spot, pihak bank datang langsung untuk meneliti atau melihat langsung bagaimana keadaan usaha atau pihak dari peminjam. Yang kelima ada wawancara kedua. Yang keenam ada keputusan kredit, apakah itu disetujui atau tidak. Yang ketujuh ada penandatanganan akad kredit. Yang kedelapan ada realisasi kredit. Yang terakhir ada penyaluran dana. Kemudian ada kredit macet. Nah, kredit macet ini yaitu ketika pihak peminjam tidak dapat melunasi atau tidak mampu untuk melunasi utangnya kepada pihak bank. Nah, ini merujuk terhadap unsur-unsur kredit tadi, yaitu resiko. Nah, ada dua faktor. Yang pertama yaitu dari pihak bank. Ini biasanya terjadi kesalahan waktu meneliti saat melakukan prosedur pemberian kredit. Nah, yang kedua ada pihak nasabah, yaitu berhubungan dengan unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan. Nah, biasanya kalau unsur ketidaksengajaan, contohnya seperti perusahaan ini bangkrut atau pihak dari peminjam itu meninggal dunia atau faktor lainnya. Yang kedua yaitu unsur kesengajaan di mana pihak nasabah memang sengaja untuk tidak melunasi utangnya kepada pihak bank. Kemudian ada penyelesaian dari kredit macet. Yang pertama rescheduling, yaitu analisa atau schedule kembali. Nah, yang kedua ada reconditioning, yaitu berhubungan dengan bunga. Yang pertama ada kapitalisasi bunga. Yang kedua ada penundaan pembayaran bunga. Yang ketiga penurunan suku. Yang ketiga penurunan suku bunga. Yang keempat pembebasan bunga. Kemudian ada
Kemudian ada restructuring, yaitu diulang dari awal. Dan yang terakhir ada penyitaan jaminan. Nah, baiklah, sekian dari penjelasan materi akuntansi perbankan mengenai kredit pada hari ini. Aku Mayang Aulia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.